Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Kisah Para Leluhur Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan kisah-kisah leluhur Nusantara yang begitu hebat, jaya. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang hebat seperti para leluhur kita. Salam Nusantara. Pecut Sakti Baja Kirana bagian 2. Sutejo yang sudah dilindungi aji kekebalan Kawoco, baju besi, itu. Kemudian sunyi kembali dan terdengar Bagawan Sidik Paninggal terbatuk 3 kali. Sutejo membuka matanya dan yang pertama kali dilihatnya adalah piring terisi air. Jernih itu. Dan di dalam air itu, tampak jelas adanya beberapa batang jarum dan paku. Berserakan di dalam piring. Bagawan Sidik Paninggal membuat gerakan dan ternyata kakek itu melemparkan 2 batang cundrik, keris kecil, dari atas pembaringan. 2 batang cundrik itu jatuh ke atas lantai dekat piring dan Sutejo melihat betapa ujung. Kedua batang cundrik itu berwarna biru kehitaman, tanda bahwa 2 batang senjata kecil itu mengandung racun yang amat berbahaya. Sadu 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 sadu. Keji sekali orang yang menyerang kita dengan ilmu hitamnya. Sutejo terbelalak. Kita diserang orang, Bapak? Jadi beginikah orang menyerang? Dengan gelap dengan ilmu santet? Sutejo pernah diceritakan gurunya tentang ilmu hitam dan ilmu santet akan tetapi baru sekarang ini dia menyaksikan sendiri karena dia pun menjadi sasaran serangan santet. Bagawan Sidik Paninggal mengganggu-angguk. Bawalah semua itu ke belakang. Dan tanam 2 batang cundrik dan semua paku dan jarum itu ke dalam tanah. Tanpa bicara Sutejo melaksanakan perintah gurunya lalu dia duduk kembali di hadapan gurunya. Akan tetapi, Bapak, bukankah Bapak dulu pernah mengatakan bahwa serangan ilmu hitam seperti itu dapat ditangkis dan semua serangannya dapat dikembalikan kepada penyerangnya? Kenapa Bapak malah memerintahkan saya untuk mengubur semua senjata? Rahasia itu? Kulup, membalas kejahatan dengan kejahatan pula adalah perbuatan sesat. Mereka menyerang dengan santet kepada kita, hal itu jelas merupakan kecurangan dan kejahatan. Kalau sekarang kita menyerang mereka dengan cara yang sama, bukankah itu berarti keadaan kita tidak sama dengan mereka? Tidak, muridku. Dan ingatlah, bahwa selama hidupmu engkau tidak boleh melakukan penyerangan dengan ilmu santet yang jahat dan curang itu. Lalu, kalau demikian, apakah kita harus mendiamkan saja perbuatan jahat orang terhadap kita? Jangan khawatir akan hal itu. Yang menjerat seseorang, yang membalas seseorang adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Aku percaya bahwa besok pagi penyerangnya sendiri akan datang ke sini. Sekarang beristirahatlah engkau, Sutejo. Karena besok akan terjadi hal-hal menegangkan yang mungkin akan menguras tenaga kita. Jangan khawatir, biasanya serangan ilmu hitam yang tidak mengenai sasaran tidak akan diulangi dalam semalam. Tidurlah. Sendika, Bapak. Sutejo lalu memasuki kamarnya sendiri. Pondok kayu sederhana itu memang hanya memiliki 2 buah kamar yang bersebelahan. Biarpun baru saja menghadapi peristiwa yang menegangkan, namun begitu Sutejo mengambil keputusan untuk menaati gurunya dan tidur, maka segera dia tertidur lelap. Matahari pagi muncul dengan megahnya. Sinarnya sejak subuh sudah mulai mengusir kegelapan malam. Embun pagi bergantungan di ujung-ujung daun bambu. Kabut mulai berterbangan, seolah takut menghadapi sinar matahari yang semakin terang. Burung-burung berkicau dari dahan ke dahan, tampak sibuk dan cerewet dalam persiapan mereka untuk mencari makan hari itu. Tidak lama lagi celoteh mereka akan terhenti dan mereka akan berterbangan ke segenap penjuru untuk mencari makan. Sinar matahari mulai menyusuri tebing-tebing dan jurang-jurang di pegunungan Kawi. Menjenguk semua celah dan menghidupkan segala yang tampak di permukaan bumi. Sutejo telah bangun sejak ayam jantan berkokok tadi. Dia sudah sibuk bekerja. Mengambil air dari sumber dan memenuhi semua gentong dan tempayan tempat air, lalu memasak air untuk membuatkan minuman bagi gurunya. Ketela dan pohong yang diambilnya kemarin masih bersisa banyak dan dia tahu bahwa gurunya suka sekali makan ketela dan pohong yang dibakar, maka dia pun membakar beberapa butir pala kependam.
Itu. Gurunya hanya minum air teh yang encer, tanpa gula. Sambil bekerja, Sutejo selalu waspada. Dia tidak lupa akan kata gurunya bahwa para penyerang gelap dengan ilmu hitam semalam, hari ini tentu akan muncul. Setelah selesai semua pekerjaannya, dia cepat mandi dengan air dingin sehingga tubuhnya terasa segar dan penuh semangat. Gurunya juga terbangun dan segera pergi ke tempat pemandian di mana telah tersedia air setempayan besar penih. Setelah Bagawan Sidik Paninggal duduk di pendopo rumah itu seperti biasa setiap pagi, Sutejo lalu menghidangkan ketela dan pohon bakar dengan air teh. Bagawan Sidik Paninggal mengangguk-angguk tanda senangnya hati lalu mulai sarapan sederhana itu. Dia menawarkan kepada Sutejo dan pemuda ini pun menemani gurunya sarapan pagi. Sinar matahari telah mulai menyentuh pelataran rumah itu ketika mereka melihat datangnya 3 orang itu. Sutejo memandang dengan penuh perhatian. Dia tidak mengenal 3 orang itu. Yang seorang adalah seorang pendet yang bertubuh tinggi besar bermuka hitam, akan tetapi sepasang matanya mencorong seperti mata harimau. Pendeta ini berusia kurang lebih 60 tahun dan tangan kanannya memegang sebatang tongkat hitam. Orang kedua juga seorang laki-laki tinggi besar, yang kumisnya melintang sekepal sebelah, tampak gagah dan juga seram. Di pundaknya tergantung sebatang golok yang sarungnya terukir indah. Adapun orang ketiga, bertubuh kecil pendek, berusia kurang dari orang kedua, paling banyak 50 tahun dan dia tampak gesit dan cekatan. Di pinggangnya terselip sebatang keris dan 3 batang pisau belati telanjang. "Kakang Sidik Paninggal." Pendeta itu berseru memanggil dengan suaranya bukan mengandung salam, melainkan mengandung teguran. "Ah, Andika yang datang." Adi Jaladara dan tidak tahu siapakan Andika, 2 orang yang datang bersama Adi Jaladara, tanya Bagawan Sidik Paninggal dengan suara lembut dan wajah mengandung keramahan. "Aku bernama Ki Warok Petak," kata orang tinggi besar yang berkumis tebal. "Dan aku adalah Ki Bakakroda," kata orang yang bertubuh kecil pendek. Sikap kedua orang ini ketika memperkenalkan diri begitu angkuh seolah memperkenalkan nama yang sudah amat terkenal. Akan tetapi Sutejo belum pernah mendengar nama-nama itu, bahkan nama Bagawan Jaladara juga belum pernah didengarnya. "Selamat datang dan selamat pagi Adi Jaladara dan kalian. Ki Warok Petak dan Ki Bakakroda. Mari silakan duduk dan membagi sarapan pagi sekedarnya ini bersamaku," kata Bagawan Sidik Paninggal dengan suara ram dan tidak dibuat-buat. Akan tetapi 3 orang itu tetap berdiri dengan kaki terpentang lebar dan sikap menantang. Bagawan Jaladara mengelus jenggotnya yang panjang dan alisnya berkerut, mulutnya cemberut sebelum dia menjawab dengan suara yang kaku. "Kakang Sidik Paninggal, Andika tentu tahu bahwa kunjunganku ini bukan untuk sarapan pohon bersamamu dan bukan untuk mengobrol denganmu." Bagawan Sidik Paninggal masih sabar dan senyumnya tidak pernah meninggalkan wajahnya yang cerah dan berseri itu. "Kalian bukan untuk itu, apakah Andika? Berkunjung untuk membicarakan peristiwa semalam?" Adi Jaladara? Wajah yang sudah hitam itu berubah semakin hitam dan matanya yang mencorong itu mengeluarkan sinar berapi ketika dia meluruskan lehernya dan menatap wajah Bagawan Sidik Paninggal dengan alis berkerut. "Peristiwa semalam tidak perlu dibicarakan lagi. Andika telah dapat menangkis serangan kami, akan tetapi pagi hari ini, kalau Andika tetap tidak mau mendengarkan saran kami, terpaksa kami akan bertindak keras dan tidak memberi ampun kepadamu." Adi Jaladara. Coba ulangi apa saranmu itu. Aku sudah hampir lupa," kata Bagawan Sidik Paninggal dengan sabar. "Lupa atau pura-pura lupa? Kami mendengar bahwa Andika mulai tertarik dan mempelajari agama baru, berarti Andika mengingkari guru kita dan melupakan agama sendiri. Kedua, Andika telah menolak untuk diajak bekerja sama membantu Bupati Wirosobo. Ah, itukah yang kau maksudkan? Adi Jaladara, aku adalah seorang manusia yang bebas untuk mempelajari agama apapun juga dan aku melihat bahwa agama Islam tidak menyimpang dari ajaran-ajaran lama. Bukan berarti aku melupakan agama sendiri. Siapapun tidak berhak